Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Riri. Wah, kayaknya ceria banget nih. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya Bu Ari setelah kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah senang Bu Riri. Tujuan pembelajaran saya yang saya inginkan insya Allah sudah tercapai. Walaupun ya pasti masih ada lah kekurangan dikit ya, masih bisa dibenahi. Baik, Bu Ari, saya mau minta waktu nih untuk melaksanakan pasca observasi setelah Bu Ari kemarin melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, yang pertama saya mau bertanya nih sama Bu Ari nih, gimana sih perasaan dan kesan Ibu selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya bahagia Bu Ririn, ya bisa berbagi ilmu dengan anak-anak, kemudian bisa memberikan hal baru yang anak-anak belum tahu. Begitu yang saya rasakan. Terus menurut Bu Ari sendiri, anak-anak apakah dengan kegiatan kemarin tuh merasakan ada kesenangan, menyenangkan, itu perasaan mereka kira-kira gimana Pak? Alhamdulillah anak-anak senang ya, karena kemarin mereka juga mengerjakan yang berbeda-beda Bu Ririn. Ya, ketika saya mengajar kemudian ada tugas akhirnya, saya serahkan ke anak-anak, ayo nih tugas akhir ada tujuannya satu tapi caranya berbeda-beda gitu. Jadi mereka oke, berarti saya nggak dipaksakan untuk satu cara, ya. Boleh menggunakan cara-cara berbeda yang mereka sukai. Iya, emang menurut saya kemarin sangat menarik ya. Anak-anak juga antusias. Menurut Ibu, apa sih proses pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan? Apakah sudah tercapai tujuannya? Tujuan pembelajarannya sudah Bu Ririn. Ya, di situ bisa dilihat ketika kami sedang mulai bertanya jawab ya, tujuan awalnya, kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan saya, jadi ada feedback dari guru dan siswa gitu. Tidak murni hanya dari saya saja, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari saya, kemudian dikembalikan ke murid, bahkan temannya pun ikut menanggapi gitu. Jadi suasananya ya hidup gitu untuk pembelajarannya. Iya sih, seru ya. Kemudian boleh nggak Ibu ceritakan tentang kira-kira adakah permasalahan di dalam pembelajaran kemarin Bu? Permasalahan ya? Ya, kalau permasalahan, karena kan kemarin saya ambil untuk pembuatan poster ya, poster, kemudian saya berikan tugas satu produk membuat poster, tapi dengan model yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan poster digital, kemudian ada yang membuat buklet, ada yang bikin poster langsung di buku gambar gitu. Nah, yang digital kemarin saya lihat mereka memilih sendiri kan. Saya kan tanya, "Yuk, siapa yang pengen poster digital, silakan." gitu. Ketika mereka mengerjakan itu ternyata ada yang belum menguasai untuk aplikasinya gitu loh. Kan saya bilang, "Bu, pakai aplikasi apa?" Saya jawab, "Bebas, kamu bisanya apa?" Ada yang sudah bisa, ada yang masih agak terhambat ya. Terus mereka bilang lagi, "Bu, boleh nggak ganti aplikasinya?" "Boleh, terserah yang kamu pahami apa." Terus menurut Ibu sendiri, anak-anak dalam pembelajaran tersebut itu apa sudah terpuaskan atau ada yang belum terpuaskan dengan yang sudah Ibu berikan langkah-langkah dari pembelajaran yang sesuai membuat posternya ya, sesuai dengan minat dan bakatnya mereka? Alhamdulillah sih menurut saya sudah boleh ya, karena kan tadi bicara bakat dan minat ya, anak-anak memiliki bakat dan minat yang berbeda, dan kita pun yang penting tujuan pembelajarannya kita tercapai dengan cara yang berbeda-beda ya, dengan cara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka ya. Jadi kita tidak memaksakan harus dengan cara misalkan poster digital saja, karena kan nggak semuanya bisa. Jadi saya yang penting tujuan pembelajarannya saya tercapai, terus anak-anak bisa mengerjakan lebih menyenangkan gitu loh. Jadi mereka nggak bosen, karena kan kalau yang nggak bisa mereka akan mukanya kayaknya jadi sedih gitu ya, saya nggak bisa nih ya. Betul, bener banget Bu. Kira-kira menurut Ibu yang ada beberapa siswa nggak yang merasa dia kurang puas atau kurang meminati sesuai dengan yang mereka kerjakan? Oh ada ya, ada kemarin satu siswa, kemudian mereka
Saya tanya, kenapa sih? Ini Bu, saya gambar kan nggak bisa Bu. Loh, kamu memilih gambar. Terus gimana, saya gambarnya nggak ini Bu, terus kurang bagus gitu. Berarti kan dia memang kalau saya lihat kesehariannya dia di bidang seni, untuk seni lukis memang kurang gitu. Dia lebih ke matematika gitu. Jadi saya bilang gini, kalau memang kamu kurang menguasai, sebisanya kamu apa? Kamu pilih mana nih dari 3 ini? Terus dia bilang lagi, karena waktunya 2 hari Bu Ririn kan project. Kalau misalkan menggambar kan agak butuh waktu lama juga ya. Akhirnya nanti hari berikutnya baru dikumpulkan. Dia bilang lagi, ya tadi itu bilang lagi, Bu, saya pindah aja deh Bu, nggak mau untuk gambar. Saya maunya bikin ini saja, langsung poster digital saja. Saya bisa kalau gitu. Oh yaudah silahkan. Katanya, kenapa kemarin kamu milih poster digital? Pengen yang hal baru Bu. Oh gitu. Ternyata ketika mencoba hal baru dia memang bukan bidangnya. Keterbatasannya gitu. Ya. Baik, sangat ini ya, menarik ya di kelas Ibu. Kemudian kira-kira dari ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu terapkan, kira-kira range-nya itu berapa persen Bu? Dari misalkan dari 10 sampai 100, kira-kira dari keseluruhan yang sudah mereka tangkap atau ketercapaian kompetensinya berapa persen yang sudah Ibu kira-kira keberhasilannya ya? Keberhasilannya sih saya bilang sudah 90% lebih Bu Ririn. Karena kemarin saya memang baru mengerjakan baru tanya jawab secara lisan. Betul. Tapi berikutnya karena waktu memang ya waktunya kurang, akhirnya setelah saya berikan soal tertulis, mereka bisa itu dari segi pengetahuannya. Kemudian untuk segi keterampilannya ya sudah di atas sudah bisa. Jadi dari 10% itu dari 90% berarti ada yang kurang 10%-nya. Mungkin ya satu anak yang tadi disebutkan itu ya. Kira-kira dari kesulitan dari siswa tersebut akan seperti apa yang akan Ibu tangani? Karena kesulitan dia tadi untuk menggambar, membuat poster, kemudian saya tanya tujuannya kan poster Nak, kamu pengen cara apa nih? Boleh misalkan dia punya cara yang lain selain yang saya sebutkan juga, itu pun boleh. Terus kata dia, enggak Bu, saya mau coba untuk itu saja, untuk digital. Jadi saya tanyakan kembali ke anak, ya, karena kalau saya paksakan dengan 3 pilihan tadi, takutnya dia masih belum bisa. Jadi kan sama aja, ya kan, tujuan pembelajaran kita jadi nggak akan full untuk tercapainya gitu. Dan anaknya mungkin jadi udah malas gitu, karena kan jadi dia ngerjainnya takutnya gitu, terpaksa. Betul benar banget. Itu kan dari kesulitan siswa ya yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang dari Ibu sendiri, kesulitan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut ada nggak? Kesulitannya ya, kalau dari saya pribadi, ini kan masalah yang saya ambil kan tentang pubertas. Anak zaman sekarang kan beda ya Bu Ririn dengan zaman kita dulu. Ya, jadi kita harus mengemas bahasa yang sebaik mungkin ya, yang bisa diterima oleh anak. Kemudian mereka bisa memahaminya. Terkadang saya bahasanya yang gimana nih, bahasa yang kira-kira diterima anak, tidak terlalu, mungkin takutnya mereka berpikir vulgar karena kan pubertas, berbicara tentang untuk perubahan fisik seperti itu. Saya rasa hanya itu sih untuk kesulitannya. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah mencoba untuk sebisa mungkin berbahasa untuk komunikasi dengan anak-anak. Ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Iya benar. Memang sih sekarang agak susah ya, kita harus memberikan kata-kata yang bijak ya untuk mereka tanggap, karena mudah sekali untuk anak-anak merespon bicara yang kurang sopan, kurang baik ya. Baik. Kalau menurut Ibu sendiri dari yang tadi Ibu alami kesulitan tersebut, kira-kira ada solusi lain nggak yang akan Ibu berikan dari permasalahan tentang menghadapi siswa yang seperti itu? Solusi untuk menghadapi siswanya ya. Solusi untuk menghadapi siswanya ya tadi saya berikan pilihan ketika mereka tidak bisa untuk memilih yang 3 yang saya berikan. Contoh untuk misalkan produknya tadi, saya berikan pilihan lain sebisanya dia. Yang penting tujuannya sama.
misalkan saya nggak bisa gambar Bu, terus gimana Bu kalau saya hanya menuliskan kata-kata saja, ya hanya berupa tulisan, saya perbolehkan. Jadi saya tidak saya batasi gitu, cukup misalkan hanya tulisan, mungkin informasi-informasi, walaupun jadinya dalam poster itu jadi ada kekurangan ya, karena kan kalau poster biasanya ada gambar, Iya, ya, unsur-unsur posternya ada gambar, ya jadi seminimal mungkin mengurangi keterpaksaan siswa. Jadi biar mereka, oh iya deh boleh deh kata bu guru boleh. Kalau misalkan gambarnya ya gambarnya yang sebisa kamu deh, nggak usah yang terlalu ini banget. Gitu. Misalkan susah bagi kamu, bisanya apa? Sangat luar biasa buat dalam mengarahkan siswa ya. Jadi anak-anak mungkin selalu happy nih di kelas. Ya, mudah-mudahan Berin ya. Kita Ya. kan tujuannya gitu ya, belajar biar anak-anak senang. Anak-anak potensinya, bakat minatnya itu bisa kita kembangkan. Ya, Ya kan kelihatannya kayaknya nggak bisa nih matematika, ternyata dia bisa yang lain, ya kan? Terus dari tadi kesulitan yang sudah ibu hadapi, permasalahan dan solusinya yang sudah ibu terapkan dengan baik, kira-kira akan diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama untuk mengatasi kesulitan dari siswa tersebut? Untuk pembelajaran ini, Khususnya untuk pembelajaran yang sudah ibu lakukan kemarin. secepatnya Berin, karena kan kalau misalkan saya terlalu menunggu lama untuk menyelesaikan permasalahan, bisa jadi akan muncul permasalahan yang baru. Jadi ketika hari ini ada permasalahan, saya bisa diskusi dulu dengan rekan sejawat ya, kemudian saya juga nanti ke anaknya berbicara dengan anak, oh ini bagaimana nih untuk pembelajarannya biar kamu sama-sama tuntas. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu ya secepatnya kita selesaikan, jangan ditunggu terlalu lama. Baik, luar biasa ya Bu Ari ya. Dalam mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, khususnya pembelajaran poster pubertas tersebut, kira-kira bentuk tanggung jawab lain dari Bu Ari seperti apa Bu? Selain tadi udah berbincang dengan rekan sejawat, dengan anaknya langsung, apa ada bentuk lain tanggung jawab dari Bu Ari untuk memperbaiki anak tersebut supaya lebih aktif lagi, lebih minat dan bakatnya lebih tersalurkan lagi? Oke, saya akan berbicara dengan orang tua juga Berin ya, jadi kita ada komunikasi dengan orang tua, berbicara bakat dan kelebihan anaknya, kemudian misalkan ada kekurangannya, saya akan komunikasikan dengan orang tua juga. Kemudian saya akan mencoba cara lain ya yang dirasa mampu oleh anak. Jadi kalau cara ini nggak bisa, coba cara lain dan sebagainya sampai dengan dia tuntaslah katakan pembelajaran. Kalau ini kan untuk permasalahan poster pubertas ini kan dikumpulkan 2 hari. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama tuh dalam 2 hari tersebut ibu akan selesaikan? Hari ini atau besoknya atau gimana? Oke. Kan dikumpulkan besok Berin. Saya besok baru bisa menilai untuk hasil ya. Hasilnya begitu besok diterima untuk posternya saya analisis, karena kan dalam unsur-unsur poster itu juga ada penilaiannya. Kemudian semua bilang kriterianya, kemudian untuk misalkan pewarnaannya bagaimana, kan dari hasil warna besoknya langsung. Mantap deh Bu Ari. Baik Bu Ari, mungkin cukup sekian yang saya dapat tanyakan kepada Bu Ari. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dan Ibu jawab tadi dapat berguna juga untuk saya dan Ibu Ari juga. Semoga permasalahan yang ada di kelas Bu Ari dapat terselesaikan dengan baik dan pembelajaran selanjutnya akan lebih baik. Amin. Terima kasih Berin ya motivasinya, sama-sama